Keberadaan monster-monster raksasa seringkali kita dengar dalam kehidupan, mulai dari naskah kuno, cerita-cerita rakyat, bahkan sampai film fiksi ilmiah sekalipun. Namun, pernah gak sih kamu bertanya, mungkinkah monster raksasa benar-benar ada di dunia? Jika kita berbicara dengan fakta, maka jawabannya adalah iya, monster raksasa benar-benar ada di dunia. Namun tampaknya tak akan seperti yang kamu harapkan. Kita akan ambil contoh langsung, yakni paus biru. Panjangnya bisa mencapai 33 meter, hampir sebanding dengan panjang dari 8 unit angkot yang dijejerin sama kereta. Yang lebih mencengangkan lagi, yakni bobotnya yang bisa mencapai 180 ton, sebanding dengan bobot dari 45 ekor gajah dewasa. Tapi aku tahu, bukan monster semacam ini yang ingin kamu bahas. Jadi, ayo kita bebaskan imajinasi untuk membahas monster-monster fiksi dari sudut pandang sains yang pasti. Kita akan mulai dari naga. Ada banyak literatur dari berbagai macam negara yang menggambarkan mengenai hewan kolosal yang satu ini. Meskipun setiap negara memiliki versi naganya masing-masing, namun rata-rata semua versi naga itu memiliki kesamaan. Iya, bisa menyemburkan api dari mulutnya. Lalu, mungkinkah hal semacam ini benar-benar ada? Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita paham dulu tentang 3 komponen dasar pembentuk api, yakni oksigen, suhu panas, dan bahan bakar. Ketika bahan bakar seperti gas metana misalnya, ditempatkan pada suhu panas dan bercampur dengan oksigen yang ada di udara, lalu mendapatkan sedikit energi aktivasi seperti percikan listrik, maka secara spontan, kondisi ini akan memicu runutan reaksi kimia yang bernama pembakaran. Reaksi ini menghasilkan energi panas yang seringkali disertai cahaya berpendar yang biasa kita sebut dengan api. Lanjut ke pembahasan kita yang sebelumnya mengenai kemungkinan dari seekor naga yang bisa menyemburkan api dari mulutnya. Sekarang bayangkan, jika seekor naga memiliki lambung rumen layaknya sapi yang memungkinkan fermentasi pada bilik lambungnya menghasilkan gas sisa seperti metana. Lalu, metana ini akan disimpan ke dalam sebuah kelenjar dengan lapisan pengontrol suhu fisiologis untuk mencegah kebakaran internal. Kita akan menyebut organ fiktif ini dengan sebutan kelenjar metana. Ketika naga merasa terancam, kelenjar ini akan memompa metana melalui sebuah jalur khusus menuju mulut. Ketika gas metana mencapai rongga mulut, naga akan menggertakkan giginya yang mungkin saja memiliki sifat yang sama dengan batuan mineral untuk mengeluarkan efek piezoelektrik sebagai pemicu pembakaran. Di bagian ini, kurang lebih konsepnya hampir sama dengan mekanisme pemantik pada korek api gas. Proses pembakaran pun akan terjadi di dalam mulut sang naga. Namun, keran mulutnya dilengkapi oleh lapisan pelindung seperti sel epitel pada lambung manusia contohnya, naga diharapkan aman dari resiko pembakaran ini. Dibantu dengan dorongan udara yang dihembuskan secara beruntun dari paru-paru, maka naga dapat menyemburkan api panas bertekanan tinggi dari mulutnya. Eits, tapi tahan dulu. Meskipun tampak masuk akal, sayangnya hal ini bertolak belakang dengan hukum ilmiah yang ada di dunia kita. Salah satunya adalah proses pembakaran yang terjadi di mulutnya. Meskipun kita sudah menambahkan lapisan epitel di dalam mulut sang naga, namun tetap aja lapisan ini nggak akan mampu menahan dampak kerusakan dari proses pembakaran. Karena nyatanya, lapisan ini hanya mampu menahan efek korosif dari asam klorida yang ada di lambung kita. Kabar buruk bagi sang naga karena hingga saat ini belum ada satupun hewan yang mampu mengembangkan mekanisme pertahanan anti-api di dalam tubuhnya. Bahkan, hewan sekelas tardigrade yang digadang-gadangkan oleh para ilmuwan sebagai hewan mikroskopis terkuat sekalipun hanya mampu menahan suhu panas di kisaran 145 derajat Celcius. Dan perlu kamu tahu, bahwa suhu api terendah yang pernah tercatat berkisar dari 500 sampai 1000 derajat Celcius. Lalu kira-kira organ macam apa yang membuat naga bisa aman-aman aja dari efek samping pembakaran api yang ada di dalam mulutnya? Dari sini aja harusnya udah kedengaran mustahil sih. Belum lagi, ukuran seekor naga yang seringkali digambarkan sebagai makhluk raksasa akan menyulitkan dirinya untuk mencari sumber makanan sehari-hari. Dan masih banyak lagi faktor penghalang lainnya yang tidak bisa kujelasin satu persatu. Namun, kurasa semua yang sudah kujelaskan nampaknya cukup untuk membuktikan bahwa naga fiksi penyembur api di film-film fantasi mustahil untuk bisa eksis di dunia ini.
Di urutan selanjutnya kita punya Kraken, sang gurita raksasa, penguasa samudera. Dari mulai menyamar menjadi sebuah pulau, membuat pusaran air raksasa, bahkan sampai menggulung kapal pesiar sekalipun mampu dilakukan oleh makhluk yang satu ini berkat ukurannya yang sangat besar. Legenda Kraken berasal dari Skandinavia, yang mana penduduknya dikenal akan hobinya yang suka menjelajah ke berbagai belahan samudera. Ada banyak kesaksian dari berbagai macam pihak yang mengaku pernah melihat makhluk ini. Bahkan, beberapa sumber mengatakan bahwa Kraken memiliki panjang tubuh keseluruhan mencapai 1 mil atau kurang lebihnya sekitar 1,6 km. Jika ini beneran, maka bisa disimpulkan bahwa ukuran seekor Kraken secara keseluruhan kurang lebihnya sebanding dengan 58 ekor paus biru dewasa. Wow, untungnya ini mustahil. Tahu alasannya kenapa? Kita bahas satu-satu. Pertama-tama, kita akan bahas dari struktur anatominya dulu. Secara teknis, makhluk hidup memiliki batasan fisik yang ditentukan oleh struktur tubuhnya masing-masing. Misalnya begini, kamu bisa aja ngebuat sebuah replika gedung mini dari beberapa potongan kardus yang disatukan, dan tada, gedung mini pun sudah terbentuk. Tapi, apakah kamu bisa menggunakan bahan dan cara yang sama untuk membangun gedung pencakar langit setinggi 50 meter? Tentu aja enggak. Alih-alih berdiri kokoh, yang ada malah bakalan roboh. Nah, di dalam matematika, prinsip ini disebut dengan hukum kubus persegi. Kembali ke topik awal, legenda mengatakan bahwa Kraken adalah gurita raksasa yang ukurannya bahkan bisa mencapai 1,6 km. Wow, ratusan kali lipat dari ukuran gurita asli. Dengan kata lain, jika hukum kubus persegi yang baru aja kita bahas diterapkan ke dalam hal ini, maka seekor gurita berukuran 1,6 km membutuhkan susunan anatomi tubuh yang jauh lebih kompleks, jauh lebih kuat, dan jauh lebih fleksibel ketimbang gurita normal pada umumnya. Sayangnya, untuk memperoleh semua keistimewaan itu dibutuhkan adaptasi yang gak sebentar. Sang Kraken harus mampu melewati tahap seleksi alam di mana ia harus mampu bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang untuk menghadapi berbagai rintangan demi memperoleh semua kemampuan bertahan hidup pada tubuh raksasanya. Singkatnya, ini disebut dengan evolusi. Tapi kecil banget kemungkinannya untuk menghasilkan monster seperti Kraken ini di dalam tahapan evolusi. Oke, simpelnya gini. Evolusi sendiri adalah seni bertahan hidup di mana kunci utamanya adalah sumber makanan. Tentunya, hal ini juga berlaku untuk Kraken. Makhluk dengan ukuran gigantik akan memerlukan lebih banyak energi dan sumber daya untuk mempertahankan dan menggerakkan tubuhnya yang besar. Ini dapat meningkatkan kebutuhan makanan dan menyulitkan dalam mendapatkan pasokan energi yang cukup untuk bertahan hidup. Bahkan, porsi makan Tan Boy Kun sang raja mukbang aja belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan makhluk kolosal yang satu ini. Sayangnya, kebutuhan nutrisi Kraken yang cukup besar ini tidak bisa diimbangi dengan jumlah populasi hewan yang bakal menjadi makanannya. Karena kalau makhluk ini emang beneran ada, maka populasi hewan seperti paus biru, hiu putih, dan cumi-cumi raksasa akan punah dalam beberapa dekade. Nah, kebetulan banget nih, ngomongin tentang cumi-cumi raksasa, sebagian ilmuwan meyakini bahwa spesies ini adalah sosok Kraken yang diceritakan oleh para pelaut di zaman dulu. Dari catatan yang ada, hewan dengan nama ilmiah Orchiteuthis dax ini memiliki panjang sekitar 12 hingga 14 meter. Bahkan, ada beberapa ilmuwan yang memperkirakan bahwa panjang keseluruhan dari cumi-cumi ini bisa mencapai 20 meter. Mengingat habitat dari predator ganas ini ada di kedalaman 1000 meter di bawah permukaan laut, maka sangat sulit bagi para ilmuwan untuk menelusuri lebih detail lagi mengenai data dari biota laut yang satu ini. Contohnya foto ini, dibutuhkan effort yang sangat besar untuk mengambil gambar menakjubkan yang sedang kamu lihat. Foto ini adalah salah satu gambar dari hasil rekaman video oleh sekelompok ilmuwan Jepang pada tahun 2004 yang diambil menggunakan kapal selam di kedalaman 3000 kaki atau sekitar 900 meter di bawah permukaan laut. Semua itu dilakukan demi mendapatkan dokumentasi dalam bentuk video dari spesies cumi-cumi raksasa yang masih hidup di habitatnya. Wow, jauh lebih besar daripada effort kamu buat dapetin si doi. Ups. Walaupun data penelitiannya masih bisa dibilang sedikit, namun seenggaknya kita udah dapat sebuah kesimpulan kalau sang Kraken yang selama ini menjadi makhluk misterius lautan dalam ternyata emang beneran ada.
Ya, meskipun ukurannya nggak nyampe 1,6 km juga sih. Tapi perlu diingat ya, kalau 1,6 km ini berasal dari berita mulut ke mulut. Tahu sendiri kan gimana cara kerjanya gosip? Hehe, canda gosip. Pada akhirnya, keberadaan monster-monster raksasa dari legenda maupun film fiksi ilmiah hanyalah sebuah kesalahpahaman dari persepsi masing-masing orang atau memang sengaja dibuat sebagai bahan hiburan yang berisi pembelajaran mengenai setiap hikmah yang ingin disampaikan. Dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe apabila kamu tertarik dengan konten-konten yang kami bagikan. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih. Salam Saintian, salam Indonesia.